Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan menampilkan video tutorial cara pengisian dan pembayaran BPHTB secara offline maupun online. Untuk anggota kelompok sendiri terdiri dari yang pertama ada Nurianti dengan NIM 19510050. Yang kedua ada Fitri Widya dengan NIM 19511064. Yang ketiga Alfian Zufar dengan NIM 19510212. Yang keempat ada Zafira Maulida Rahma dengan NIM 19510027. Yang kelima ada Ayunaina Maulidia dengan NIM 19510230. Yang terakhir yang keenam yaitu Seda Marisa dengan NIM 19510231. Ya, yang pertama kali di sini saya akan memberikan petunjuk pengisian SSPD secara offline. Formulir SSPD terdiri dari 6 lembar. Lembar pertama untuk wajib pajak sebagai bukti pembayaran. Lembar kedua untuk PPAT atau notaris sebagai arsip. Lembar ketiga untuk kepala kantor bidang pertanahan. Lembar keempat untuk dinas pendapatan. Lembar kelima untuk bendahara dan penerimaan diajukan untuk verifikasi. Dan lembar yang terakhir yaitu lembar keenam untuk bendahara penerimaan sebagai arsip. Formulir ini diisi dengan huruf kapital atau bisa diketik. Gunakan satu SSPD untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas suatu tanah dan atau bangunan. Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atau pembelian atau pengungkapan ketidakbenaran perhitungan wajib pajak. Di sini saya akan melakukan cara pengisian poin A, yaitu diisi dengan data wajib pajak. Untuk poin A ini, di sini kami memiliki data atas nama Agus Surya Putra. Dan di poin A ini sendiri terdapat 8 poin yang harus diisikan. Yang pertama yaitu nama Agus Surya Putra. Yang kedua NPWP 02542943407000. Yang ketiga yaitu alamat Jalan Ahmad Yani nomor 3 Singaraja. Yang keempat yaitu kelurahan atau desa Banjar TGH. Yang kelima yaitu RT atau RW RT 5 RW 1. Yang keenam yaitu kecamatan yaitu Kecamatan Banjar. Yang ketujuh ada kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng. Yang kedelapan yaitu kode pos yaitu 64253. Untuk poin B, C, D akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada bagian B, di situ yang pertama ada NOPPBB, nomor objek pajak PBB. Jadi Anda dapat mengisi kolom-kolom yang sudah tertera sesuai dengan NOPPBB Anda. Kemudian Anda dapat mengisi letak tanah dan bangunan. Kemudian mengisi kelurahan atau desanya, misalnya kelurahan atau desa Banjar. Kemudian RT RW-nya, kemudian diisi kecamatan, kemudian diisi kabupaten atau kotanya. Kemudian pada nomor 5 itu ada penghitungan NJOP PBB. Jadi di situ pada kolom angka 7 diisi dengan luas tanah. Luas tanah ini diisi sesuai dengan hak diperolehnya. Saya misalkan luas tanahnya sebesar 1345. Kemudian pada kolom 8 itu diisi dengan luas bangunan. Misalnya luas bangunannya sebesar 500. Nah, untuk kolom nomor 9 itu diisi dengan NJOP PBB per meter kubik pada tanah. Misalnya NJOP PBB pada tanah itu sebesar 1.500.000. Nah, kemudian pada angka 10 itu diisi NJOP PBB bangunan. Misalnya sebesar 750.000. Nah, setelah Anda mengisi kolom 7, 8, 9, dan 10, dan Anda dapat mengisi pada kolom 11, yang mana kolom 11 ini adalah perkalian antara luas tanah dikali NJOP PBB tanah. Jadi sebesar luas tanahnya tadi 1345 dikali dengan NJOP PBB tanah sebesar 1.500.000. Jadi
kolom pada angka 11 itu adalah sebesar 2.017.500.000. Kemudian pada kolom angka 12 sama, yaitu perkalian antara luas bangunan dikali NJOP/PBB bangunan, yang mana luas bangunan tadi sebesar 500 dikali dengan NJOP/PBB bangunan sebesar 750.000. Jadi pada kolom angka 12 dapat diisi sebesar 375 juta. Kemudian pada kolom 13 adalah penjumlahan antara kolom 11 dan 12, yang mana itu adalah dapat diketahui NJOP/PBB-nya yaitu sebesar 2.392.500.000. Nah, untuk angka 14 jadi dapat diketahui bahwa harga transaksi atau nilai pasarnya yaitu adalah sebesar 2.392.500.000. Untuk angka 15 yaitu dapat diisi dengan jenis perolehan hak atas tanah atau bangunannya. Untuk angka 16 Anda dapat mengisi nomor sertifikat wajib pajak. Oke, selanjutnya untuk bacaan C dan D akan disampaikan oleh teman saya. Huruf C diisi dengan perhitungan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB oleh wajib pajak itu sendiri. Nah, apabila surat setoran pajak daerah BPHTB ini digunakan untuk setoran berdasarkan STPD BPHTB atau SKPDKB dan atau SKPDKBT, maka di bagian huruf C ini tidak perlu diisi. Nah, akan tetapi sebaliknya apabila surat setoran pajak daerah BPHTB ini digunakan untuk setoran selain dari 3 hal yang saya sebutkan barusan, maka huruf C ini harus diisi, yang mana angka 1 nilai perolehan objek pajak diisi dengan memperhatikan nilai pada huruf B angka 13 dan B angka 14, yaitu nilai yang sudah diisi tadi yaitu sebesar 3.450.000.000 rupiah. Dan angka 2 nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, semisalnya NPOP/TKP-nya itu adalah sebesar 70 juta rupiah. Nah, kemudian angka 3 nilai perolehan objek pajak kena pajak, yaitu diperoleh dengan mengurangi angka 1 dan angka 2, yakni dapatlah hasil sebesar 3.380.000.000 rupiah. Kemudian angka 4 yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang, yaitu diperoleh dengan mengalihkan tarif pajak BPHTB sebesar 5% dengan NPOPKP tadi, yaitu 5% dikali dengan 3.380.000.000 rupiah, dapatlah hasil sebesar 169 juta rupiah. Nah, kemudian angka 5 ini diisi apabila hak atas perolehan tanah dan bangunan ini diperoleh karena kegiatan sosial ataupun hibah wasiat dan sebagainya, maka diisi dengan tarif pengenaan dikali dengan angka 4. Nah, di mana pengenaannya itu 50%-nya itu apabila hak perolehan atas tanah itu karena kegiatan sosial. Kemudian 50%-nya lagi karena hibah, dan 20%-nya itu karena waris ataupun hibah wasiat. Kemudian di angka 6, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayar itu diisi dengan memperhatikan nilai pada angka 4, atau bisa dibilang mengcopy paste
nilai yang ada pada angka 4, yaitu sebesar 169 juta rupiah. Untuk pengisian huruf D itu diisi dengan memberikan tanda X pada kotak yang sesuai dengan setoran pajak, yang mana memberi tanda X pada huruf A apabila setoran yang dilakukan itu sebagaimana huruf C, yakni dengan memperhatikan nilai yang ada pada huruf C. Kemudian memberi tanda X pada huruf B apabila setorannya itu dilakukan dengan menggunakan STPD atau SKPDKB dan atau SKPD-KBT. Kemudian memberi tanda X pada huruf C apabila wajib pajak itu telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan keringanan atau pengurangan dari jumlah pajak yang seharusnya disetorkan. Dan ini diisi dengan persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan dari peraturan Bupati di daerah setempat. Kemudian memberi tanda X pada huruf D apabila terdapat ketentuan lain selain daripada huruf A, B, dan C. Contohnya itu misalnya berdasarkan SK pembetulan, SK keberatan, dan atau SK putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan itu bertambah. Kemudian di bagian jumlah pajak yang disetorkan itu diisi dengan menggunakan angka dan huruf, yang mana jumlah pajak yang disetorkan itu diisi dengan memperhatikan huruf C4 dan pilihannya itu ada pada huruf D. Nah, jika DA yang dipilih, maksudnya itu adalah huruf D di bagian A itu dipilih, maka jumlah setorannya itu menggunakan C4, yaitu huruf C di angka 4. Nah, akan tetapi jika DB yang dipilih, maka jumlah setorannya itu sejumlah nilai yang dinyatakan di huruf D bagian B. Nah, kemudian jika DC yang dipilih, maka jumlah setorannya itu menggunakan huruf C angka 4 yang kemudian dikalikan dengan persentase yang dinyatakan di huruf D bagian C. Dan apabila DD yang dipilih, maka jumlah setorannya itu sejumlah nilai yang dinyatakan di huruf D bagian D. Nah, di sini setelah huruf A, B, C, dan D itu dan jumlah yang disetorkan itu telah diisi, maka langkah selanjutnya adalah dengan menandatangani formulir SSPD, yaitu surat setoran pajak daerah BPHTB, yang mana pihak-pihak yang akan menandatangani SSPD BPHTB ini ada 4 orang, yakni yang pertama adalah wajib pajak itu sendiri sebagai penyetor, kemudian PPAT atau notarisnya, kemudian yang ketiga adalah bendahara penerimaan, yang mana bendahara penerimanya itu adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng, dan pihak ketiga adalah pihak yang memverifikasinya, yang mana pihak yang memverifikasinya itu adalah dari Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tata cara pembayaran BPHTB secara online. Pertama-tama, buka browser terlebih dahulu. Bisa menggunakan aplikasi Google Chrome atau menggunakan aplikasi yang lainnya. Lalu, klik pada search bar ephtb.pajak.co.id. Akan muncul halaman utama DJP online. Kemudian, klik login yang berada pada kiri atas layar. Selanjutnya akan muncul halaman untuk login. Login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Apabila belum memiliki akun yang terdaftar, daftar terlebih dahulu menggunakan nomor NPWP. Setelah login,
akan muncul halaman mengenai profil singkat wajib pajak, seperti nama, alamat, nomor telepon, serta daftar permohonan pajak. Lalu, klik pada tombol tambah. Kemudian, isilah mengenai detail transaksi yang tertera, yang terdiri dari NOP, alamat lengkap objek pajak, luas tanah, luas bangunan, kemudian jenis transaksi. Terdapat 3 jenis transaksi. Pilih transaksi lainnya. Setelah itu, isilah harga pengalihan dan juga jumlah termin pembayaran. Pilih cara pembayaran dan tanggal transaksinya. Lalu, terdapat tarif PPN yang akan menyesuaikan dengan jenis transaksi yang dipilih sebelumnya. PPh juga akan menyesuaikan dengan harga pengalihan. Setelah semua sudah diisi dengan benar, klik lanjutkan yang ada pada kiri bawah. Setelah teman-teman sudah mengisi data-datanya, teman-teman bisa langsung klik lanjutkan, lalu kemudian akan muncul pemberitahuan seperti ini, di mana teman-teman harus validasi NTPN atau masukkan kode NTPN-nya. Di sini teman-teman langsung masukin aja kode NTPN-nya, lalu klik validasi. Nah, setelah klik validasi, dia akan memvalidasi jumlah pembayaran NTPN, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman diminta untuk mengisi identitas pembeli, lalu identitas notaris, PPAT. Teman-teman isi semua datanya dari nomor identitas, lalu nama pembeli, alamat pembeli, NPWP notaris, juga register notaris atau notaris PPAT-nya. Selanjutnya teman-teman akan diminta memasukkan kode keamanan. Di sini langsung teman-teman masukin aja kode keamanannya, lalu klik lanjutkan. Nah, lalu kode keamanannya akan diproses sampai kemudian muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman langsung unduh aja surat keterangannya. Dan setelah diunduh, dia akan muncul di bawah yaitu lambang downloadnya. Itu selesai dan suratnya bisa dibuka seperti ini. Baik, kira-kira seperti itu penjelasan untuk pembayaran EPHTB atau pembayaran BPHTB secara online.